Selamat siang pemirsa. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara selama 2 hari, Rabu hingga Kamis 7 Mei 2025. Dalam kunjungan, Andi Amran Sulaiman melakukan rapat koordinasi percepatan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, kalkulasi produksi gabah, hingga perintah percetakan area lahan persawahan dengan melibatkan seluruh stakeholder dari sipil, masyarakat, pejabat ASN, hingga TNI dan Polri. Ya, cukup. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Utara selama 2 hari 7 Mei 2025. Dalam kunjungan, Andi Amran Sulaiman langsung melakukan rapat koordinasi percepatan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, kalkulasi produksi gabah, hingga perintah percetakan area lahan persawahan dengan melibatkan seluruh stakeholder dari sipil, masyarakat, pejabat, ASN, hingga TNI Polri. Dalam rapat koordinasi, ia langsung melakukan kalkulasi perhitungan strategi swasembada melalui percetakan sawah dan produksi beras Kaltara. Andi Amran Sulaiman menyatakan serapan gabah beras Bulog dalam 4 bulan terakhir Indonesia mencapai titik tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Selain itu, Amran juga menargetkan Kaltara mampu mandiri pangan hanya dalam kurun waktu 1 tahun, paling cepat 5 bulan ke depan, dan komitmen itu disanggupi berbagai stakeholder, mulai Kepala Dinas Pertanian berikut perangkatnya, pimpinan Bulog dan BPS Kaltara, hingga para bupati dan wali kota, serta TNI dan Polri, khususnya Babinsa sebagai ujung tombak TNI di seluruh kabupaten kota. Secara nasional, Menteri Pertanian memang sedang mencapai puncaknya dan mampu membuat decak kagum kebanggaan Presiden Prabowo dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, di mana dalam kurun 4 bulan terakhir serapan gabah dan stok beras tertinggi selama 57 tahun. Amran mengungkapkan khususnya Kaltara memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian, dan daerah ini diistilahkan Mentan sebagai daerah mainan baru sebab tantangan wilayah perbatasan dan memang belum pernah memiliki catatan surplus beras dan masih mengandalkan ketergantungan pasokan beras dari daerah lain, sehingga Menteri akan menciptakan Kaltara sebagai wilayah kemudahan di masa yang akan datang. Gimana berikutnya? Ini jatuh berdebat. Apalagi. Jadi berarti kecepatannya tinggi. Kalau mobil itu kecepatan kita tinggi. Kenapa? Yang aku takut Bapak Andi hormat juga belum kemudian. Dan itu kita sebagai manusia hidup itu dignity kehormatan. Dan itu salah satu prestasi kita yang dirasakan, yang real dan tidak bisa dibuat-buat adalah bahwa produksi beras dan jagung kita, saya dapat laporan sekarang sangat berhasil, bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu. Produksi kita cukup bisa dikatakan tertinggi. Saya dari Sumatera Selatan. Menteri Pertanian dan Gubernur Kaltara serta seluruh stakeholder menyepakati target mulai bekerja tahun 2025 ini paling lambat 2 tahun Kaltara mengukir sejarah swasembada pangan dengan produksi beras yang berlimpah. Menteri justru memotivasi dan memberi semangat jika perlu 1 tahun kebutuhan percetakan sawah dan produksi padi sudah beres. Mentan pun langsung menyetujui nominal anggaran percetakan sawah dan produksi hampir 1 triliun rupiah, tepatnya sekitar 680 miliar rupiah. Menteri juga mengatakan akan kembali ke Kaltara 3 bulan ke depan jika uji coba tanam perdana pada Kamis ini usai dilakukan di Desa Sajau. Mentan Amran memang mentargetkan Kaltara mencetak sejarah baru dalam kemandirian pangan. Amran Sulaiman meyakinkan Kaltara akan mencetak sejarah baru berupa legasi, di mana akan menciptakan sejarah Kalimantan Utara mampu mandiri pangan, bahkan bermimpi 1 atau 2 tahun ke depan mampu mensuplai kabupaten atau provinsi lain beras bercita rasa tinggi dari Kalimantan Utara.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan senilai 500 miliar lebih kepada Kaltara. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian di wilayah tersebut. Kalkulasi bantuan anggaran dimaksud langsung dilakukan di hadapan peserta rapat kerja di Gedung Gubernur Kalimantan Utara. Bantuan anggaran produksi dan percetakan sawah itu akan diturunkan tahun ini juga untuk langsung diaplikasi di lapangan dan tengah-tengah masyarakat di seluruh Kalimantan Utara. Tahu itu hebatnya bisa pantau Indonesia bahwa kita produksi. Tahu apa yang menjadi kita berubah betah. Jadi doakan insya Allah. Yang pertama hari ini, alhamdulillah, serapan gabah beras bulog selama 4 bulan tertinggi selama 57 tahun. Stok kita juga tertinggi 57 tahun. Itu yang kita patut syukuri. Kemudian ini ada potensi luar biasa di Kalimantan Utara. Kami sepakat tadi target kita mulai bekerja di tahun paling lambat 2 tahun. Bila perlu 1 tahun sudah selesai beres. Target kita kalau bisa 1 tahun masalah ini selesai. Nanti mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, begitu mau panen aku datang. Kami ingin Kalimantan Utara mencetak sejarah baru, legacy. Pak Gubernur luar biasa. Sejarah baru selama ada Kalimantan Utara mampu mandiri pangan. Bahkan mimpi kita 1 tahun 2 tahun ke depan mampu mensuplai kabupaten lain, provinsi lain, bahkan tetangga kita. Kami beri bantuan tadi, kami sudah hitung minimal itu 500 miliar, setengah triliun kami bantu dan kami upayakan tahun ini. Triasila anggarannya sudah ada. Apa? Nanti dicek. Nanti dicek. Ya. Okay. Kekurangan lahan untuk ini yang persoalan disampaikan sama Pak Bupati. Kami selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai karena itu lintas sektor kementerian, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Tetapi anggaran itu di tangan kami dan kami ingin Kalimantan Utara itu dari menerima atau mengimpor beras dari tempat lain, provinsi lain, kabupaten lain, mengubah menjadi eksportir. Kita dukung. Oke. Kami terima dari pemerintah. Ya, kita lakukan persiapan lahan, membuat sawah, dan besok kita menanam 4 bulan kemudian Mentan datang lagi untuk panen. Di kabupaten kota ada konsumsi Pak. Ya? Untuk yang 10 hektar dari untuk membuat di Malinau itu gimana Pak? 10.000. 10.000 ya? Nanti kami koordinasi lintas sektor. Oke. Dari Tanjung Selor, Kaltara TV, M. Sakir.